Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court atau ICC secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis malam waktu setempat. Surat yang sama juga dikeluarkan untuk mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan juga Kepala Militer Hamas, Muhammad Deif. Majelis mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tuan Benjamin Netanyahu dan Tuan Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024, jelas ICC dalam sebuah pernyataan. Langkah baru ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu karena salah satu negara dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut wajib menangkapnya di wilayah mereka. Kepala Jaksa Pengadilan ICC Karim Khan mendesak anggota badan tersebut untuk menindaklanjuti surat perintah tersebut. Bagi negara non-anggota, ia berharap mereka bekerja sama dalam menegakkan hukum internasional. Saya mengimbau semua negara pihak untuk memenuhi komitmen mereka dengan menghormati dan mematuhi perintah pengadilan ini, katakan dalam sebuah pernyataan. Secara rinci, pengadilan mengatakan telah menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang, berupa kelaparan sebagai metode peperangan, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. ICC mengatakan bahwa keduanya juga bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang lain, di mana mereka dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil. Pengadilan menduga kedua pria itu dengan sengaja dan sadar merampas barang-barang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di Gaza, termasuk makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik. Mengenai kejahatan perang berupa kelaparan, dikatakan bahwa kekurangan yang dibuat-buat itu telah menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kehancuran sebagian penduduk sipil di Gaza. Otoritas Palestina dan kelompok Hamas menyambut baik surat perintah tersebut, meskipun dalam pernyataannya, keduanya tak menyinggung Deif sama sekali. Ini menjadi langkah penting menuju keadilan dan dapat mengarah pada pemulihan bagi para korban secara umum, kata anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, di muat laman yang sama. Namun hal itu tetap terbatas dan simbolis jika tidak didukung dengan segala cara oleh semua negara di seluruh dunia, tambahnya. Sementara itu, langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menuai reaksi keras dari Netanyahu. Ia mengecamnya sebagai tindakan antisemit dan tuduhan pengadilan tidak masuk akal dan salah. Sekutu terdekat Israel termasuk Amerika Serikat juga mengecam surat perintah terhadap politisi Israel. Paman Sam mengatakan prihatin dan menyebutnya tergesa-gesa. Kami tetap sangat prihatin dengan tergesa-gesanya jaksa penuntut untuk mencari surat perintah penangkapan dan kesalahan proses yang meresahkan yang menyebabkan keputusan ini, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional. Amerika Serikat telah menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini, tambahnya. Keputusan tersebut telah menimbulkan reaksi beragam di Barat. Beberapa negara menekankan rasa hormat mereka terhadap independensi pengadilan, sementara yang lain menyuarakan dukungan untuk rezim Israel. Belanda, Swiss, Irlandia, Italia, Swedia, Belgia, Australia, dan Norwegia semuanya mengklaim mereka akan memenuhi komitmen dan kewajiban mereka berdasarkan Statuta Roma dan hukum internasional. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga mengatakan semua negara di dunia harus mematuhi apa yang telah diputuskan ICC. Ia menilai keputusan ICC untuk menangkap Perdana Menteri Netanyahu merupakan keputusan hukum yang mengikat bagi semua negara termasuk Israel. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Velkamp juga mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati semua keputusan ICC. Velkamp mengatakan Belanda juga akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan ICC untuk Perdana Menteri Netanyahu.